Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqala tabarakallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahidul munafiqin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Amma ba'du usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa ketemu di majelis ilmu, majelis yang dibarokai di tempat yang kita cintai ini, masjidnya Allah Ta'ala. Semoga kita bisa mendapatkan golongan manusia yang mendapatkan keridhaan dan kecintaannya, karena kita mau meningkatkan keimanan dan meningkatkan ilmu agama. Yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kesempatan pagi hari ini kita kaji bareng-bareng ayat yang saya baca niku wau surat Al-Anfal ayat 73. Nggih, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu. Orang kafir ini kata Allah terdiri dari dua golongan, min ahlil kitab wal musyrikin. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ahlul kitab itu ya Yahudi Nasara, musyrikin itu orang kafir dari golongan orang musyrik kayak penyembah berhala, Hindu, Buddha dan sebagainya, itu termasuk golongan kafir yang musyrik. Itu Allah mengatakan bahwa mereka itu di dunia punya program yang sama. Orang kafir satu dengan yang lain programnya sama. Apa itu? Ba'dhum awliya'u ba'din. Mereka satu dengan yang lain kompak, saling berkolaborasi, tolong menolong, bahu membahu untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian gimana solusinya? Allah mengatakan illa taf'aluhu, maka kalau kamu itu tidak bersatu, tidak berbuat seperti mereka, kompak, kemudian saling tolong menolong sesama saudara, maka yang terjadi kata Allah takun fitnatun fil ardi, akan terjadi banyak fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan akan terjadi banyak sekali kerusakan. Apa yang dimaksud fitnah itu? Para ulama mentafsirkan fitnah ini ada 4. Pertama syirik, nanti akan banyak menyebar kesyirikan, ya, dan syirik tidak hanya bentuk syirik kubur, tapi ada syirik kekuasaan, syirik kusur. Kemudian juga yang kedua namanya fitnah artinya adalah banyak bencana, musibah, kayak Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Hati-hati kepada fitnah atau bencana. Kemudian fitnah ini juga diartikan banyak ujian, ya, atau banyak kerusakan atau banyak bencana-bencana tadi. Atau yang mengerikan lagi, Allah mengatakan kalau kita itu enggak kompak, ya, tidak mau bersatu sesama muslim, tolong menolong, nanti yang terjadi adalah fasadun kabir, akan terjadi banyak penghancuran, kerusakan, ya. Maka kita lihat banyak sekali kerusakan-kerusakan, kehancuran, kaum muslimin dibantai, dianiaya, dibunuh. Itu penyebabnya karena mereka enggak mau bersatu. Sementara orang kafir, Allah yang menjelaskan mereka itu kompak, punya program sama untuk membantai, membunuh, menyerang kaum muslimin. Kenapa orang Islam itu selalu dibunuh? Ya, dan kenapa orang kafir programnya selalu membantai? Jawabannya karena antum itu beriman, Pak. Jadi Allah mengatakan wa ma naqamu minhum. Kenapa orang kafir itu senangannya atau programnya cuman memerangi dan membunuh kalian? Kata Allah illa ayyuminu billah wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Yang menjadi penyebab kenapa mereka itu selalu benci dan memerangi antum, ya karena antum itu beriman. Nek antum kira duwe iman ya ora diperangi. Jadi memang orang mukmin itu punya musuh permanen, Pak, punya musuh abadi. Siapa musuh abadi orang mukmin? Itu Allah mengatakan ada 5.
Ya, pertama setan yudilluhu kata Nabi ya, yang kedua kafir yaktuluhu orang kafir yang memerangi, yang ketiga al munafik yabghaduhu orang munafik yang membenci, kemudian al mu'min yahsuduhu orang Islam sendiri yang hasad, dan ada yang kelima ini hawa nafsu an nafsu yanzahu. Jadi antum itu jane wis punya musuh permanen. Jadi kalau antum ngerti berita-berita, kenapa kaum muslimin kok dianiaya, dibantai, didolimi? Penyebabnya karena antum beriman, dan penyebabnya lagi karena mereka kafir. Namanya orang kafir ket dek ben sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Muhammad sampai hari kiamat tuh. Namanya orang kafir itu programnya memerangi, membunuh, memperdaya. Kata Allah ya, innal qatil musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangi orang kafir itu secara total. Kenapa? Karena program mereka adalah yuqatilunakum kafah. Mereka itu programnya juga membunuh kamu secara total, membunuh mereka. Ini jarang loh Pak Mubalek jelaske siapa asli musuh kita. Biasanya tema-tema ini kira pernah dijelaske. Ini saya ingin sampaikan ke antum bahwa ternyata bahwa tabiat pertarungan itu memang sejak dulu ada sampai hari kiamat. Jadi ini harus kita sadari betul, kita tancapkan dalam benak kita bahwa namanya orang kafir itu mereka enggak akan ridho, mereka itu enggak akan pernah ikhlas. Program mereka tuh pengennya memurtadkan Allah yang sudah ngasih tahu. Antum aja tertipu dengan apa berita-berita media ora. Insya Allah api iki wong kafir iki, tapi ya kita aja suudon. Wong karo kafir kok rentuk suudon, nek wong Islam do suudon wae. Mbasan wong kafir malah husnudon. Oh itu loh penyakit kaum muslimin ki, terlalu husnudon karo wong kafir. Lah wong Allah saja sudah ngasih tahu, orang kafir itu enggak ada yang baik, mereka enggak ridho, Pak. Kata Allah, lantardo angkal Yahud walan Nasara. Orang kafir itu ora bakal ridho dengan kalian, ya toh, hatta tattabi'a milatahum, sampai antum mengikuti milah mereka. Makanya kewajiban para dai, para ulama, para ustadz di zaman kondisi kayak gini ini, ketika Islam gak tegak, kata Dr. Syekh Abdul Hamid itu, beliau mengatakan waluzum likulli muallim, wajib hukumnya saben ustadz, saben muallim, saben mubalek itu menjelaskan satu di antara 4 hal. Pertama, menjelaskan tauhid syirik, karena itu penentu surga neraka. Jenengan mbok apike kaya ngopo kok sirik, itu jelas nggak akan masuk surga. Dan kebalikannya, mbok jahate kaya ngopo sing penting ora sirik, itu engko tembe mburi-burine lho ya, itu masuk surga. Walaupun kepepet karena dia tukang maksiat, itu sing penting ora sirik, itu jaminannya surga tetap. Mungkin mati masuk neraka sik nggo pirang ewu tahun nggih ora ngerti, tapi kan habis itu dia tetap dimaafkan dan masuk surga. Sik penting ora sirik. Karena jelas ayatnya ya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah ora bakal ngampuni dosa kalau itu kaitannya syirik. Kalau sampai tiba mati, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Untuk yang lain diampuni. Nek dosa selain syirik tetap diampuni. Cuman kalau dia tobatnya di dunia langsung resik di dunia, kalau dia mati nanti tobatnya di akhirat ya berarti diresikinya di akhirat, dimasukkan neraka dulu. Itu ya wajib itu. Yang kedua wajib menjelaskan tentang masalah iman dan kufur. Wah, karena iman kufur ini termasuk penentu martabat kita, kemuliaan kita, dan syarat bahagia dan tidaknya kita di dunia. Nah, yang ketiga menjelaskan tentang tujuan hidup, mau ngapain, itu bab ibadah. Nah, ini yang keempat, wajib menjelaskan untuk sekarang ini siapa musuh yang harus kita boikot, harus kita tolak, harus kita benci, kita putus, ya. Dan siapa saudara yang harus kita dukung, kita bela. Ini akhlak dasar orang Islam, Pak. Dan ini merupakan tabiat Islam sejak dulu. Namanya mereka ahlul haq, ya selalu diperangi ahlul batil. Ora bakal iso gathuk, ora bakal ketemu namanya wali Allah dan wali setan. Itu ngasih kiamat ora bakal iso disatukan, ya toh. Mosok kok kita itu masih paham-paham. Kenapa enggak paham? Nah, sekarang komennya aja aneh-aneh. Contoh kasus ini yang lagi betul-betul menggetarkan dunia. Seluruh media mainstream di dunia ini memberitakan masalah kasus Palestina. Karena begitu dahsyat dan beratnya. Ini termasuk korban yang terbanyak. Ini data hari Jumat kemarin itu. Ya, setelah rumah sakit Asy-Syifa yang di Gaza itu dibombardir, itu berapa ratus yang mati spontan. Wong wis lorong lho, kira dibom ya kondisi do sekarat lah kok sik dibom gini. Pikirannya wong jan Masya Allah. Kalau kita bayangkan itu sampai Menteri Kesehatan Gaza itu di Palestina menyampaikan resmi merilis jumlah korban untuk 3 minggu terakhir tembus sampai 11.000 sekian.
Coba 11.000 ki nek duit sithik, tapi nek menungso mayit kok dijejer-jejer 11.000 ki kene toko Surabaya ki ora pedhot kuwi. Masa itu mayatnya orang Islam yang dia nggak salah, dia dibunuh oleh orang-orang kafir itu nek dipikir keliru apa? Karena korban itu 4.500-nya dari kalangan anak-anak, yang 2.000 sekian ibu-ibu, sik mujahidin sik digoleki jenenge Al-Qassam apa Hamas malah ndak ada sik korbannya. Mereka wong pinter-pinter di logika gitu terus piye kayak gitu itu. Lah kemudian ya dari korban itu Pak yang 2.500 ini diperkirakan belum bisa dievakuasi, itu ya berarti jelas itu meninggal berapa puluh hari sudah. Lah kemudian yang apa luka-luka yang lukanya permanen seumur hidup totalnya sampai 7.000 sekian. Kemudian yang luka-luka umum totalnya sampai 12.000. Lah kemudian 60% bangunannya hancur kabeh. Ya toh, kalau dipikir salah apa? Ya kaum muslimin lho salah apa? Apa mereka itu pernah jajah Israel? Wong itu Palestina asli negeri Palestina. Ya Israel itu pendatang kok malah sik jajah ki. Jan keterlaluan banget. Kaya ngono kok ada ustadz yang gagal paham, mubalek terkenal ya gagal paham. Lain jelas kayak gini. Ya, kenapa mereka dibantai? Karena itu salah mereka sendiri. Astagfirullah, kejeme ngomong yang ngono kuwi. Ya toh, karena mereka menyelisih sunnah, karena mereka mengadakan demo-demo, akhirnya kemudian dibombardir. Coba kita lihat, ya toh, apa itu ada ngakunya mujahidin, kirim roket 10, ada 5 orang Yahudi mati, tapi mereka balas sampai ribuan roket, akhirnya berapa ribu nyawa yang mati. Itu karena salahnya mujahidin. Wah, malah ngono ki coba. Oh, berarti ora paham tabiat pertaruhan ki ora paham ngono apa piye? Wong Islam ki mbok meneng wae, mbok apike kaya ngopo, Pak. Itu memang orang kafir itu programnya membantai, membunuh. Kok ora paham-paham toh? Ini tabiat dasar. Contoh, jenengan tonton. Nabi Muhammad ki kurang apik piye to, Pak? Iki jenengan napa ora pati setuju to tausiah materi ngene iki? Ora apa-apa, ora setuju ora apa-apa iki aku bukti pembelaanku karo Palestina. Nek misale wong Blumbang dipateni jenengan ra ngewaki ya dosa dhewe kok karepe. Ya padha emange kita membantu itu ikatannya hanya ikatan isme yang ngono kuwi. Sedulur nek beda daerah ngono ora gelem bantu. Coba misalnya Mogol kemarin kena longsor, terus jenengan ngerti wong do ngedes-ngedes ngono kuwi ora bantu. Ya toh, emangnya kayak gitu enggak dosa ngono apa piye? Ya toh, ya karena beda kelurahan ngono atau karena beda desa ya sama, ini kita nggak bantu sana karena beda negara ngono ki apa terus nggak dosa? Ya kalau nggak bisa bantu secara hakiki dengan perjuangan dengan harta itu kan bantuan yang lain bisa loh, dengan model apapun yang kita bisa sebagai bukti pembelaan, bukti kecondongan kita kepada kaum muslimin itu ada. Wis bantu ora ya toh, sedekah ya ora, ngasih ndongake lho, nggur modal abab yang ndonga ngono tok lho ya ora gelem. Kaya ngono kok sik ngelek-elek ya to, karena salahe dhewe. Kowe ngerti apa ora? Hamas ku apa? Gaweane Israel. Itu adalah orang Syiah. Wah, jan itu nek wong itu kata ngomong tak tapuk sendal kok kaya ngono ki. Betul aku jan iki mau apa engko meropok ngono kok ning arep tak banting wong HP ku yo le tuku ya to, larang-larang ngono ku lho. Kok meropok kok enek gitu lho. Itu wong paling kejem sak alam donya, Pak. Ini sampai ya salah satu tokoh ya mujahidin itu ngasih ilustrasi gini ya toh. Kami yang dibantai ini diilustrasikan kayak perempuan lemah, kurus ya toh, yang sudah sakit-sakitan. Datang laki-laki yang kuat perkasa, itu dia nggak nulungi kelaparan, nggak ngasih makan, malah saya dipukuli. Si perempuan itu dikamplengi sampai kemudian hampir mati. Lalu kemudian ada laki-laki yang kedua, harusnya nulungi karena kondisi perempuan sudah sangat lemah itu. Dia nggak nulung, malah ikut bantu. Laki-laki pertama ngamplengi si perempuan itu sampai mati. Terus ada yang ketiga yang jahat banget, siapa? Ada laki-laki yang ketiga, itu adalah kakak kandung dari si perempuan itu. Dia ngerti adiknya si perempuan yang kondisi lemah itu dikamplengi, dipukuli, 2 laki-laki besar tadi, dia itu enggak nulung, padahal itu adik kandungnya. Bahkan dia ikut nyalah-nyalahkan, syukur ngono kuwi. Itu kira-kira nek saya tanya jenengan, Bu, menungso sik paling kejem itu laki-laki pertama kan kejem banget tuh wong sakit kok dikamplengi. Apa laki-laki yang kedua kuwi luwih kejem meneh, wong ngerti wong kaya ngono kok ora nulungi malah melu ngamplengi. Atau laki-laki yang ketiga yang itu saudara kandungnya, ngerti adiknya dingolokke kok malah meneng wae ngono. Kira-kira menurut jenengan sik paling kejem sapa? Yang ketiga itu beli apa diumpamakan perempuan yang didolimi itu kayak kaum muslimin di Palestina itu, kemudian yang bantai itu Zionisnya
Ya toh, Israel itu laki-laki pertama. Lah kudune itu pelanggarannya enggak cuma pelanggaran syariat itu. Ya toh, itu pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi, pelanggaran internasional. Itu nek belo kayak gitu, Pak. Ora kudu dadi wong Islam. Nek wong Islam wis pasti wong mereka saudara muslim, ada ikatan ukhuwah, ada ikatan apa namanya sesama mukmin. Wong andai kata kita manusia saja ngerti orang kafir gelangsar itu di situ itu ya. Kemudian antum nggak nulungi padahal antum bisa. Misalnya ada laki-laki kelindes kakinya terus minta tolong, antum bisa nulungi kok nggak nolong, dosa walaupun mereka kafir. Oh cuman kok manusia binatang toh. Kalau kelaparan kurus antum duwe panganan, antum nggak ngasih makan itu. Ada hadisnya. Ada orang itu masuk neraka gara-gara menyiksa kucing. Kucingnya dikurung nggak dikasih makan itu ngelockdown kucing. Itu aja masuk neraka. Semuanya ngelockdown ulama, ya, saya bayangkan kayak gitu kok iso-isone, kemudian dia nggak bela, tak kasih tahu, ayam saja, antum ngerti ayam, itu nek anaknya diganggu, apa dibunuh, yakin boke langsung ngamuk, ngerti? Induknya ayam kayak babon ngono, ora peduli, wis ganggu ke jenderal bintang 5, nggak peduli dia presiden, tapi kalau anaknya diganggu diteladung, wong aku pernah kok, masalah dhuwurku ngingu, apa anaknya babone lagi donat terus ngono ki, aku mantuk ke masjid, anaknya tak cutik nganggo sikul langsung boke gulabruk, iki sangar iki, mboke galak kaya ngene, karena melindungi anaknya. Lah kok ada ini mubalek terkenal gitu loh, tak sebut ke wae tokoh-tokoh ngono kuwi. Ya toh, antum apa enggak kenal itu nek dipikir ya toh. Wong jelas kaum muslimin digitukan kok le ngomong itu kenapa dia tidak mengikuti ya apa fatwa ulama. Ulama sapa sih diikuti? Ya toh. Kalau mau diserang itu mbok apa hijrah saja, ya toh. Kalau musuh datang menyerang itu daripada banyak korban, mbok sudah Gaza itu ditinggal saja, cari ke tempat yang aman, hijrah. Bukankah Nabi mensyariatkan hijrah? Hijrah itu ketika di Mekah ya toh, itu untuk mengantisipasi daripada nanti musuh menyerang, kemudian kita belum mampu hijrah. Kalau musuh datang menyerang, Mbak, antum golek dalil sa Indonesia atau di kitab manapun, kalau musuh datang menyerang, istrinya dibunuh kok kabur, itu dosa besar. Karena termasuk salah satu dosa besar itu apa? Lari dari medan perang. Mosok itu jangan nggak punya apa hati nurani, wong ayam saja anaknya diganggu ngamuk. Lah mosok ada seorang laki-laki anaknya dibunuh, istri dibunuh, lah kok malah kabur, kon hijrah. Alasannya kata-katanya itu loh hijrah, mbok ganti kabur ngono wae. Kalau hijrah barang itu nganggo istilah untuk memanipulasi kayak ngono kuwi. Saya misalnya Pak punya motor, saya beli, kemudian apa bikin rumah itu ngelumpuk kayak gitu, kemudian punya duit tak simpen, musuh datang menyerang, istri saya apa dibunuh terus duit itu mau diambil, masuk duit ya serahkan saja ngono kuwi. Wong kita mempertahankan harta saja itu aja mati syahid kok. Oh jemune kok mempertahankan Al-Aqsa coba. Al-Aqsa itu termasuk tanah haram yang itu diangkat derajatnya sederajat kayak Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Di situ ada Ka'bah kalau di Masjidil Haram. Kalau di Al-Aqsa itu betul-betul tanah yang dibarokai. Lah kok iso kemudian malah kon ngeculke. Walah masa pikiran iki piye ngono jane wong kaya ngono kuwi. Ya toh. Lah nek tak jak dialog ora apa-apa, misale ketemu wong jak dialog ngono kuwi ya. Aku tenan kok meropok tenan ngerti wong kaya ngono kuwi menyesat itu buzzer ngono kuwi serodong dibayar wong kaya ngono kuwi. Aku sik ngomong ke tokoh ulama lho, ngomong kok iso kaya ngono kuwi. Iya toh, belas ora nek pembelaan sama sekali. Padahal kata Allah, antum kalau nggak berbuat seperti mereka, nanti yang terjadi kamu akan dibantai, akan terjadi banyak kerusakan. Makanya Nabi menjelaskan haruswa baidatul mukmin bil mujahidin. Allah itu akan melindungi wilayah Islam ini dengan para mujahidnya. Dan Allah akan melindungi ya syariat ini bil muta'alimin dengan pengajian. Ini makanya pengajian tak sebar yang ini kita sampaikan ya toh, tak posting nang Facebook ini followernya nek 6.000, kemudian koncone nek 5.000 totale 11.000, tak posting wah nek sik komen ngono. Oh ternyata antum radikal, ben radikal karepmu. Misale metu ya metu aku ora ndek kanca kaya kowe ora apa-apa ngono tak ngono ki. Kanca kok saiki ora pro karo Palestina ki berarti prone ki karo sapa? Nek kowe ora ndukung kaum muslimin berarti kowe ndukung Israel. Timbane apa namanya timbane kanca karo bolan wong Israel kowe pedhot hubungan talak bain ngono tak sebutke, putus untuk selama-lamanya. Ora kanca-kancanan kaya ngono kuwi apa? Aku nganggo kaya ngene nesu ya wis ya to. Ora usah dundang rene aku ya ora dikon ya ora rene aku ki ya to. Mosok ngunyuluk dhewe rene ya malah piye ini tenan ini sebagai bentuk hati nurani enggak boleh ditutup-tutupi Pak kayak gitu itu. Mosok nggur belo aja kok rawani ngene nggur posting aja lho rawani antum apa enggak dituntut nanti di akhirat.
Apa posting nggur panganan ra enak posting. Nek apa adus nang kolam renang posting. Kucinge manake posting. Lah kok saudara muslim dibanting miliatan ribuan kaya ngono kok postinge ora. Engko timbane aku disebut radikal. Alah, itu berarti kita sudah terkena doktrinnya mereka itu. Apa dibilang? Lah, maka kita kaji apa saja program mereka. Ini antum melihat program orang kafir dalam Al-Quran itu ada 4, Pak. Pertama, akan memusnahkan kaum muslimin semuanya. Kata Allah tadi, yuqatilunakum kafah. Program mereka pengen membunuh kaum muslimin semuanya, menghilangkan populasi umat Islam. Kemudian caranya apa? Ya mengusir, memperdaya, membunuh. Ayatnya apa? Liyusbituka au yaktuluka au yukhrijuk. Kalau enggak mengusir, membunuh. Kalau enggak membunuh, memenjara. Makanya mereka golek-golek jalaran. Asli nih, antum ora salah pun akan diusir, antum ora salah pun akan dibunuh. Coba, jangan tonton, Nabi ke salah apa? Kok diusir dari Mekah? Mekah itu tanah kampung halaman Nabi, sertifikat atas nama Nabi loh, nek wis enek ngono. Yang mbah nganggo sertifikat apa urung zaman semono kae. Itu tanah yang milik Nabi, kemudian Nabi diusir dari Mekah. Dipikirkan Nabi salah apa? Apa Nabi kurang ganteng? Apa Nabi kurang sopan? Apa Nabi itu kurang lembut? Nabi dinobatkan manusia paling baik, paling lembut, paling akhlak mulia, paling terpercaya. Sampai gelarnya aja Al-Amin. Itu Nabi diusir sama sahabat. Hambasan di Mekah, Nabi hijrah ke Madinah. Apa mereka puas? Ora puas, tetap diluruk, dipuarani. Akhirnya terjadi perang Badar, terus perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya. Nek dipikir keliru apa sampai sekarang kayak di Rohingya kaum muslimin dibantai, wong mereka orang lemah kayak arep keliru apa? Ya mereka cuma 4% loh. Sak negara ki nggur 4%. Entek itu. Kemudian di Uyghur itu juga kaum muslimin salah apa? Kok ada yang dilindas, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang diseret pakai mobil. Masya Allah dolimnya itu. Kemudian di mana ini? Di Kashmir ya dibakar hidup-hidup sama. Kemudian rasa ado-ado ning Indonesia ngono wae. Itu di Ambon itu kaum muslimin lagi salat Id ya toh. Lah kok dipanah, ditombaki kemudian dibuabati kaya negara wit gedang. Saya ketemu langsung dengan korban-korban itu. Masya Allah, ada pondok pesantren Wali Songo, masih pernah tak posting nang Facebook ngono kuwi, aku foto karo ustadz kono salah satu korban. Wah, Ustaz, kita tuh dimasukkan pondok ngono kuwi, dibuabati kabeh kaya mbabati wit gedang ngono kuwi. Mayite gua itu di sungai belakang rumah ngono kuwi. Ya toh, selamat saya kan pura-pura mati ngono ngomong. Ya Allah, dipikir keliru apa kita ini? Ya toh, ya karena kami itu santri, karena kami itu orang Islam. Ya memang gitu, ya toh. Makanya kita harus yakin bahwa mereka ini enggak ada yang baik. Jelas program mereka kata Allah, ya yaruddukum an dinikum, memurtadkan kamu dari agamamu. Terus yang kedua, ini program mereka apa? Kalau tadi programnya mereka membantai, maka caranya enggak boleh diem loh Pak. Ya, itu mesti kaum muslimin. Antum lihat satu daerah kaum muslimin yang enggak mau melawan itu mesti jadi bulan-bulanan musuh. Tapi ketika melawan enggak bisa menang. Fa in qatalukum fala ghalibalakum. Kata Allah, nek kamu mau melawan, mereka enggak bakal bisa menang. Yakin enggak bakal bisa menang. Wong memang Allah itu sakjane, Pak. Nek pengen nulung iki gampang. Kira-kira, Pak, Israel ki nek dihabisi sama Allah Ta'ala kaya umat terdahulu gampang napa mboten? Kan umat dulu kan gampang banget Pak. Umatnya Nabi Nuh ngeyel langsung banjir, mati kabeh. Umatnya Nabi Soleh mereka ngeyel langsung kena hujan batu, mati kabeh. Terus nek misalnya umatnya Nabi Muhammad kayak Abu Jahal, Abu Lahab, CS-nya itu, kemudian mereka bantah terus sama Allah dihancurkan, kira-kira gampang napa mboten? Gampang, tapi kenapa kemudian Allah tidak hancurkan, tapi justru malah lewat perang Badar, perang Uhud, itu ternyata sebagai bentuk anugerah. Karena umat terdahulu umurnya panjang, mereka amalan liyane iso masuk surga dengan mengandalkan amal soleh, seumur dawa-dawa. Lah sekarang umat Nabi Muhammad pendek-pendek, makanya jihad itu menjadi jalan tol masuk surga. Terus juga Allah nolong itu lewat tangan orang mukmin. Makanya Allah ngasih tahu gini, qatiluhum yu'adzibhumullah biaidikum. Perangi orang kafir, maka dengan merangi orang kafir itu Allah akan mengadab mereka atau menyiksa orang kafir biaidikum. Nah, itu dengan tanganmu. Jadi siksaan orang kafir itu tangannya orang mukmin. Mulane wedi biyen orang mukmin wis ngetokke tangan, wah itu. Makanya tegaknya Islam, kata Ibnu Taimiyah, qiyamul Islam bisaiful hadi wa kitabun nasir. Islam ini akan tegak itu dengan Al-Qur'an yang memberi petunjuk dan pedang yang melindungi.
Makanya dakwah itu bil lisan wa bisaif, kata beliau dengan lisan ya dan dengan kekuatan. Yang aku ki lisan tok iki kudune aku nggawa apa ngono ya jane ben rada anu. Masalahnya ada loh Pak, tipe-tipe orang itu didalili ra nurut tok. Disampaikan ayat tirik-tirik. Ini yang saya sampaikan tadi ayat loh kuwi. Ngono kadang-kadang apa ya? Paling kowe Yusuf kowe ngapusi kuwi terang provokasi kok wong iki provokasi. Kecuali nek tak sampaikan tuh menurut saya ini ayat loh tadi. Misalnya program orang kafir ayat ini begitu. Tuh nomor 1 program mereka pengen memusnahkan masal. Nek bahasa Inggrisnya itu dia apa kayak? Biosida ngono kayak pengen pemusnahan masal. Kuwi Allah sudah sebutkan ayatnya. Nah, terus yang kedua ini Pak, program orang kafir apa? Innalladzina kafaru itu dalam surat Al-Anfal juga ayat 36 Allah mengatakan orang-orang kafir itu yunfikuna amwalahum liyasudduna an sabilillah. Mereka menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Jadi nek pengajian kono ki ngetok duit akeh ben bubar. Iki nek kegiatan Islam sing apik, mereka nglondorke dana ben bubar, ben terhalang. Nah, makanya kita jangan eman-eman, kan kata Allah, nek kamu nggak berbuat seperti mereka, lah mereka aja lomo cong ngono lho, ngetokke duit nggo menghalangi manusia dari jalan Allah untuk memadamkan cahaya Allah, ya toh, itu mereka cong mengeluarkan semua harta mereka. Dalam infonya, Messi itu mengeluarkan duit totalnya sampai 40 miliar dolar untuk bantu Israel. Nah, sementara podo pemain top dunia, pemain bintang dunia itu kaitan bola satu Ronaldo. Hasil Ronaldo yang bantu totalnya 35 miliar dolar ya toh, untuk Palestina. Tapi Masya Allah padahal podo-podo wong keduitan. Nah, ini pilihan itu loh menunjukkan agamanya. Tur miliarnya itu dolar loh ki, odu miliar rupiah 35 miliar nek rupiah ke lah paling gur 30 kerdus lagi nek 35 miliar dolar sak dolar kuwi 14.000 dadi nek 1 miliar kuwi padha wae nek sejuta jadi sejuta dolar kuwi padha wae 14 miliar padahal nek sak miliar kuwi 1.000 juta to 1 miliar 1.000 juta dolar nek sak juta dolar 14 miliar berarti nek 1 miliar dolar kuwi sekitar 14 piro oke banget kuwi kaya ngono cong lho ki wong kafir aja mereka bantu kaya ngono kok mosok kita ya toh harta aja iman-iman padahal gini Pak ini kaitan harta ya mereka mengorbankan padahal nggak ada harapan apa-apa. Antum nek ngorbankan itu pertama dapat pahala besar karena infaknya sabilillah. Yang dalam ayatnya masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu seperti ini infak khusus masalahnya. Infak sabilillah itu infak untuk di medan perjuangan dan untuk nolong saudara yang terdolimi itu pahalanya khusus yaitu apa seperti nanam butir 1 butir padi terus jadi 7 pohon 1 pohonnya jadi 100 butir jadi 700 dan itu yang paling minim karena Allah akan lipat gandakan lagi ya sesuai dengan yang dikehendaki. Nah misalnya wong ngenes itu ketoke sedekah sidik tapi dilipat gandakan sampai berarti ratusan ribu kali itu untuk sabilillah. Ditambah lagi apa ya apa yang antum keluarkan itu memang aslinya memang haknya mereka. Jadi bukan kok wah ya toh aku lomo toh aku bantu loh iki nggo saudaraku semene-semene. Itu memang mereka punya hak. Karena ayatnya bahwa setiap antum panen wajib haknya ditunaikan. Faktu haqqahu yauma hasodi. Berikan haknya harta ketika kamu panen. Lah apa haknya harta? Haknya harta itu ada 5. Pertama haknya Allah, yaitu haknya harta untuk Allah itu zakat. Kemudian yang kedua haknya harta untuk keluarga namanya nafkah. Berarti antum dapat duit haknya Allah DKI, haknya keluarga DKI. Yang ketiga apa? Haknya diri sendiri. Itu juga harus dipenuhi. Yang keempat itu adalah hakul ghairihi, hak orang lain misalnya masyarakat tetangga ngono punya hak itu dikasih. Misalnya tonggone bayek KI, ya toh rondo ngenes-ngenes KI ngono kuwi. Nek aja ngomong bojone ngamuk ngekei rondo. Nah, yang kelima ini apa? Haknya orang-orang yang kena musibah sama orang-orang yang terhalang untuk kerja atau orang-orang miskin yang tidak punya kekayaan. Itu dia punya hak atas kita. Dalilnya mana? Allah mengatakan wa fi amwalikum haqqun lisaili wal mahrum dan pada
ya hartamu wa fi ambalikum, dan pada duit milikmu itu yang di dompetmu sama yang di berangkasmu itu hakun lisaili wal mahrum, itu ada haknya orang-orang ngenes, orang-orang miskin dan mahrum. Mahrum itu orang yang terhalang. Berarti ini orang Palestina ke double-double. Ya saudara muslim, ya mereka ini ngenes, ya mereka ini boro-boro kok kerja, pekerjaannya dibom kabeh, wong do luka-luka kabeh kok kerja gini, ya toh. Wong mangan aja, coba antum bayangkan nenek panganane bersyukur banyu, ngasih sumber air lu dicor sama Israel gue. Logikanya kayak gitu kok kemudian antum punya duit nggak ditunaikan ke mereka, berdosa kita itu. Betul, makanya ya orang kafir aja mereka cong jor-joran untuk infak, padahal dalam rangka menghalangi manusia dari jalan Allah untuk masuk neraka cong yang ngono kuwi. Padahal kita harapannya sangat besar. Bahkan sampai Allah ngasih tahu, Pak, kalau kamu itu takut atau miskin, mereka juga takut miskin jane, tapi kok mereka berani. Fa in ta'lamun fa innahu ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kamu itu berjuang kok ngerasakan sakit, kamu takut nanti tersakiti, takut luka, fa innahu ta'lamun kama ya'lamun. Mereka juga ngalami luka sebagaimana yang kamu rasakan. Wa tarjuna ala wahi malayarjun, tapi bedanya apa? Antum punya harapan bayaran surga yang itu mereka enggak punya. Coba, misalnya antum, ngono aku nek melu bantu, nek kelong piye? Emang wong kafir ora kelong ngono duwite apa piye? Ngono aku ikut membantu mereka berperang resiko no. Emangnya mereka ora resiko? Ngono aku terluka, mereka juga terluka. Ning bedane. Antum itu untuk bayaran surga, mereka enggak ada apa-apa. Mereka nggur pengen masuk neraka aja yo ngasih mati kok yang ngono kae lho, Pak. Semua rahimahullah. Jadi itu program yang kedua. Yang ketiga apa? Program mereka, ini ayatnya adalah mereka pengen selalu menjatuhkan martabat kaum muslimin, mentertawakan, mendiskriminasikan. Nih ayatnya, ya, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka kalau ngerti orang mukmin yadhakun, senangannya mengejek, mengolok-olok, mempropaganda supaya mereka jatuh, martabatnya direndahkan. Maka langkah kita antum biar bisa selamat, caranya genti martabat mereka kita jatuhkan, kita hilangkan semacam kewibawaan musuh kita hancurkan. Ya toh, musuh ben ngasih ngompol-ngompol, dibikin mereka jengkel. Apapun yang antum lakukan yang membuat orang kafir itu jengkel, itu amal soleh gitu kata Allah. Perlu sampaikan dalilnya mboten? Pak, jenengan pengen amal soleh mboten? Wes ngono wae, gampang. Gawe jengkel wong kafir amal soleh kuwi. Ora perlu dalilnya, perlu tak sampaikan dalilnya ya. Itu Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, ya, wa ma yati'u mautian liyughidha bihimul kufar, dan tidaklah perbuatan yang kamu lakukan atau ucapan yang kamu sampaikan liyughidha bihimul kufar yang membuat orang kafir jadi jengkel, kemudian martabat mereka jatuh, ila kutibalahum bihi amalun soleh, maka pasti dicatat oleh Allah itu sebagai amal soleh. Misalnya antum nganggo jubah ngono ki terus wong do nyinyir kabeh. Tandangan kaya wong Arab ngono ben tibane kaya wong Eropa ngono ae. Jenggoten kaya wedhus ben ya to karepe. Ya to ngono kan dadi kemropok to, membikin kemropok orang-orang yang anti Islam itu pahala. Ya terus ngono kuwi. Ki aku nek nganggo sorban kaya ngono kok enek sik jengkel, ya ora apa-apa. Ben malah amal soleh aku rencanaku ngono kuwi. Masalahnya enek lho wingi kae ya toh wong bakul itu pasang bendera, aku nang Blumpang kabeh do pasang bendera nganu enek kok sik jengkel ngono ya enek ngono tak sampaikan biyen ra apa-apa. Masya Allah kayak gitu kok jengkel gitu, berarti keberpihakan dia itu kemana gitu loh maksudnya. Nah kemudian ini yang keempat, program orang kafir itu apa? Ini program orang kafir itu adalah, ya, disebutkan dalam ayat ini, mereka bikin propaganda ya untuk menjadikan kita bukan kok membunuh massal, tapi membuat pola pikir kita berubah terus menjadi pengikut mereka. Mungkin kita masih Islam KTP-nya, tapi pola pikirnya, akidahnya sudah berubah menjadi mereka. Itu kata Allah, wa katsirun min ahlil kitab law yaruddukum an dinikum. Mereka pengennya memurtadkan, orang mateni, memurtadkan. Jadi biar kita pindah ya an millatim sampai kita ngikuti agama mereka, memurtadkan dari agama kita dan kita kemudian ngikuti pola pikir mereka atau murtad tanpa sadar. Nah, itu harus diantisipasi itu ya hal-hal yang membuat
kita bangga ke mereka. Makanya jangan sampai kita itu kok kemudian terbawa gaya hidup mereka, budayanya ngikut mereka, pakaiannya niru-niru mereka. Haram, Pak. Nabi mengatakan man tawalla minhum, sapa wong sik berwali condong walak dukung ke mereka, fa innahu minhum, maka berarti kamu sama dengan mereka. Wa man tasyabbaha biqaumin, dan siapa yang niru-niru suatu kaum, misalnya niru Israel, apa-apa bangga dengan mereka, tampilannya niru mereka, budayanya ngikut mereka, panganannya ngikut mereka, produk yang kita pakai produknya mereka, apa kata Allah? Fahuwa minhum, maka kamu itu nanti sama dengan mereka. Kok aneh kok jangan di perasaan. Antum misalnya nggak bisa nomor 1 jihad, ngasih duit ora iso. Iku paling ora sik gampang lho, gampang iki. Antum aja ndukung produk mereka kok aja dituku. Boikot ngono, total boikot. Dulu saya pernah nyampaikan ning do rapati percaya terus aku ada tendensi pribadi terutama sik bakul-bakul ngisi pengajian ku mbok wis di-stop, jangan diteruskan itu. Lah gimana sekarang saya dodole ngene iki ya toh. Nek dulu, nek sekarang wong iki resmi lho, info kok MUI pusat, legal formal resmi, dan MUI itu sudah musyawarah berlandaskan MUI pusat itu perwakilan kok ketua-ketua MUI provinsi itu perwakilan kok MUI kabupaten, berarti dianggap mewakili seluruh pendapat kaum muslimin se-Indonesia. Ya toh, dan saya ngikuti pendapat ini, khusus ini Masya Allah. Jos tenan, apa itu? Mutuskan bahwa membeli produk Israel saat ini ya toh, hukumnya haram, atau membeli barang yang itu jelas-jelas disokong digunakan untuk nyokong ke Zionis Israel, hukumnya juga haram. Itu boikot, itu haram itu. Nek antum ngerti. Contoh gini Pak, contoh. Misalnya anakku, bodeku, sedulurku dibantai, dibunuh sama orang sini misalnya. Lah orang sini ini dodol neng Blumbang. Adalah ngertiku sik mateni keluargaku. Haram hukumnya aku tuku neng kono kuwi. Berarti wong ora perasaan lho. Lah kae sik mateni anakku, kae sik mateni bojoku. Ya wonge dodol iki neng murah lho kae. Iwake nek ngene kan sekilo 35, kono nggur 30 lho. Nggur kacek 20 ngono terus tuku rono wae. Kowe ngerti ora? Kono ki lho sik mateni sedulurmu ki kono. Lah kok kowe tuku rono ki kecenderunganmu lho, dukunganmu kemana? Apa bangkrut ben bangkrut, nek iso ketemu ke ditapuki wong kaya ngono kok malah ditukoni ngono ki lho. Sama ini tak sampaikan iki, mliginipun dumateng ibu-ibu, kudune nek diposting jane postingane wis berkeliweran jutaan mungkin ratusan, cuman kudu dilehke apa wae produknya itu, terutama sik sering nek bangsa Starbucks, McDonald ngono ketoke wong kene do rapati doyan ngono wis rasa. Ya to, sik jelas-jelas misalnya bumbon, ya to, kan akeh banget jenis bumbu. Kuwi sik ra entuk wae produk Israel ki, ya to Unilever karo anu ki Royco karo apa kae. Ya, wis kuwi bumbon aja kuwi, nek kecap ya kecap bango, kuwi ora entuk. Wis langsung nek sebutke iki aku wani ngomong ngene enek buktine, enek surat edarane, enek info kok pusate ngono iku jelas. Golek liyane lho, kecap liyane akeh kok ya to. Kecap ngopo ngono kae akeh wis pokoke jenise ya to. Terus nek bangsa sik nggo peralatan mandi ngeten niku nggih, wis pokoke dititeni wae, sik ra entuk produk Israel, Close Up, Pepsodent. Nek sabun ki sik aku kelingan ki sabun ki Lux, Lifebuoy. Terus nek wong wedok ngon kecantikan ki Pons. Wah, kuwi ya to. Duwe dikeke wae apa dienggo ngluluri kucinge barang dirapo dianuke kuwi. Apalagi kalau kecantikan itu ada, itu jadi daftarnya oke banget, tapi kita pilih-pilih aja ya, pilih-pilih sering itu. Misalnya kecantikan itu ada apa ya? Kudune dibuka kok ngono kuwi, aku lali ora ngerti bangsa kecantikan ngono kuwi ya. Ya toh. Ya pokoknya itu ada, nanti dibuka lagi. Tapi saya ingat itu ya, nek minuman sik ngotren yang ndi kuwi Aqua, kuwi kan Danon. Wis liyane sik, wis pokoknya liyane, ya toh. Karena jelas-jelas itu mendukung mereka, dananya untuk mereka, ya toh. Itu Coca-Cola, Fanta kuwi sak rombongan kuwi kan Unilever kabeh kuwi. Terus ya Coca-Cola ki asline wong bahaya banget ya. Ora misale ora kok produk Israel pun kuwi ya nggo ngresiki WC iso rontok kabeh kok malah diombe ngono kuwi. Apa? Apalagi ya sik bentuk minuman-minuman oke ya. Ya toh. Royco, Aqua, Multo. Nek minuman Denko juga, sing anak-anak ki ya Denko.
Nek sik nggon kebutuhan rumah tangga sik sering itu jajanan anak ini diinget-inget jajanan anak ya Milo. Nah itu jelas besok masuk daftar kuwi. Ya wes pokoknya liyane akeh banget iki sik sebutke sik enggak aja nanti bisa dicek lagi ya toh. Nek jajanan apa lagi Pak itu? Ada Oreo, ya toh, Oreo. Terus jane sithik sik produk mereka jane sithik liyane iki pilihane sik akeh banget. Ya toh. Nescafe. Nek ibu-ibu kaitan pembalut kayak Pampers sing nggo anak-anak ya. Pampers merek lho, kudu nek Pampers ki terana pembalut Pampers beda ya. Wis ngono-ngono pokoke engko jenengan dicek lagi tapi ini perlu dilehke itu enggak boleh. Itu aja biar gamblang ngono kuwi. Itu bentuk bukti bahwa kita itu menolak mereka ya toh. Ben bangkrut ya toh. Itu Grab aja saya langsung uninstall. Oh, kok dulu saya kemana-mana Grab ngono kuwi ngerti kono bantu totalnya ya kan dia malah pas kondisi kayak gini malah piknik pemiliknya Grab loh piknik nang Israel foto-foto kita banget walaupun orang ngakoni iki tapi kalau piknik foto kemudian dukung terus cinta selfie ngono ki apa nek ora dukung akhirnya gadang dukung kuabe do mutus kuabe aplikasinya ratingnya jatuh terjun bebas kerugiannya 1 bulan ini tembus sampai hampir 30 miliar nah coba akhirnya wongnya bantu Palestina 3,5 miliar. Wah, iki urung suwe bantu diketok-ketok saya dukung Palestina ngono ki kari dhewe atau tapi pokoknya hal-hal sih dikaitkan dengan itu kita pokoknya bukti kita berjihad, bukti ya jihad dengan apapun. Nah, nomor 1 antum nggak bisa jihad dengan fisik tadi, ya jihad dengan amwal, dengan harta, jihad sosialnya, ya toh, pokoknya bersedekah. Kalau kemudian nggak bisa lagi, ya ini jihad dengan media. Wes pokoknya antum posting sebanyak-banyaknya, ya toh nggak boleh diulang-ulang nggak apa-apa, ya toh. Lah kemudian ya, lewat paling minim itu doa. Wis kuwi hati nek kuwi ya toh. Nek doa saja enggak, itu kan berarti sudah kebangetan, ya toh. Sudah ketoke Islam wis ra beres nek kuwi. Bantu orang, dukung orang, mau malah ngelek-elek ngono kuwi, ya toh. Kuwi jane sapa ngono wong kuwi iki, ya toh. Kuwi apa dibayar piro teko mereka ini, kok iso-isone pola pikirnya kayak gitu. Ikhwanifidin rahimahullah. Jadi ya ini penting untuk kita kaji karena kita menyebarkan info berkaitan dengan urusan saudara muslim itu bagian dari iman. Antum nek imannya masih bagus, itu ciri-cirinya dia mesti respect, peduli, menolong, membantu. Karena tanda orang kalau imannya itu rusak atau imannya hilang, itu apa? Kata Syekh Abdul Majid Az-Zaindan, adamul ihtimam biqadayal muslimin. Wis ora peduli, cuek, blas, wis ora gagas urusan kaum muslimin, la tafa'al mahu biddoa awis sedekah. Wis ora gelem bantu, enggak mau sedekah, bahkan doa saja loh, itu sudah enggak mau. Maka fala imanan lahu, wis imannya itu sudah enggak dianggap nanti oleh Allah Ta'ala. Karena ada hadis Nabi mengatakan malam yahtam bi amril mukmin, siapa yang enggak peduli terhadap urusan saudara muslim yang terdolimi kayak gitu itu falaisa minhum, maka dia tidak ikut rombongan orang Islam ini. Antum misalnya radiakoni rombongan wong kelurahan Karanglung ngono pindah neng Tawangmangu sik iso, radiakoni wong Karanganyar pindah neng Boyolali ngono ya iso. Ora diakoni Jawa Tengah pindah Jawa Timur ngono. Tapi nek ora diakoni sebagai rombongan orang mukmin karena belas orang ngopo membantu orang, ewake ora. Wes saudara dibantu kok meneng ae. Nggo apa ngono belas sak ipit-ipit ora enek. Lah kuwi terus rombongane sapa ngono jane kuwi kaya ngono kuwi. Makanya saya pasang status itu, Pak. Itu nek kondisi sekarang kok dia itu masih menyalahkan kaum muslimin di sana, berarti dia pro dengan Israel atau dia anteknya Israel. Titik ngono, tak nganggo titik ngono. Wah, langsung do komen ngono ki. Ora apa-apa aku malah ben iso pilah ngono ki. Sik penyusup, sik bolo-bolo asli sapa ngono ben. Enek sik anyel tapi meneng ngono. Ya aku sik ra kedetek ku sik meneng-meneng ngono kuwi. Jane anyel postingane ning meneng ngono ki. Semua rahimahullah. Jadi itu ya, semoga ayat tadi surat Al-Anfal ayat 73 bisa memberi manfaat, bisa mengingat-ingat kembali tentang bagaimana program-program mereka. Allah sudah bongkar semuanya secara
gamblang, cetha wela-wela. Tinggal antum ki karek percaya propaganda orang kafir atau percaya dengan apa yang Allah sampaikan, gitu ya. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina dikuatkan, diberi kesabaran, dan kita berdoa untuk ya orang-orang kafir ini dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Ta'ala, iso segera ya toh, secepat-cepatnya ya toh. Karena info-info terbaru itu memang belum pernah terjadi perang jarak dekat mengalahkan ini ya toh. Wong tank yang kelasnya paling canggih di dunia sekarang namanya Revolver 12 atau apa itu, produk asli dari Amerika, didatangkan langsung. Iku mbok ditlongsor, mbok di apa kenakan stanger itu mendatok karena besi bajanya itu 4 senti kan kuwi ya toh. Nek nggur diobong ngono ora tedas, itu satu-satunya itu bomnya dilebokke. Kuwi ra enek sik wani no, tapi mujahidin ya wani no. Salah satu anggota Al-Qasam langsung perang dari titik nol. Jadi tank sik paling canggih kuwi nggon moncong iki leboni jeblok nang jero kapok ora. Wah aku seneng banget nang ati, lega tenan itu. Karena memang ada ayat, dalam ayatnya ya qatilul musyrikin, kata Allah, qatilum yu'adzibum bi aidikum wa yukhzihim wa yansurhum alaihim wa yasfi sudura qaumil mu'minin. Maka perangi orang kafir yang membantai kamu, bunuh mereka. Kenapa? Karena Allah akan mengadab mereka lewat tanganmu, wa yukhzihim, dan Allah akan merendahkan mereka, wa yansurhum, dan Allah akan menolong kamu, wa yashfi sudura qaumil mu'minin, dan itu yang akan ngobati sakit hatinya orang mukmin. Jangan ngerti nek cah cilik-cilik do mati kaya ngono kae, obate napa? Obatnya sik mateni iki mati ngono kuwi, misal kobong ngono, wah obat kuwi Masya Allah nikmatnya, ngerti kan. Misalnya saya bayangkan nek anakku ya kemudian diperlakukan gitu sama orang kafir kok di ada salah satu brigade yang bunuh, wah aku mesti matur nuwun banget kok. Mas Kosam, aku matur nuwun tenan aja Mas ya. Matur nuwun banget iki, aku ditulungi jengkelku kok obati. Sekarang itu artis paling ngetop ngehit sak alam donya sekarang itu lagi Abu Ubaidah. Karena lah nek Korea ke apa wong lanang ora sunat nggur megal-megal kaya ngono kae sen ngesen-ngesen ki nek wong Islam kok ya to wong lanang kok ngomongnya kaya ngono, nyanyi ya. Kayak nek tampil rawani awan kayak wong ini bengi ngono, karena kok kan kosmetik wong lanang kosmetik ngono ki apa kelanangane lho, kewibawa sebagai laki-lakinya itu apa ya toh. Itu idolane aja ngasih kayak gitu ya toh. Itu sekarang kabeh wong sak alam donya rata-rata idolanya itu. Nek memang ada subhat yang mengatakan bahwa orang mereka itu dibantai karena gara-gara mujahidin lempar itu, mesti kabeh do jengkel kabeh do menghujat Abu Ubaidah. Nyatane malah do matur nuwun kabeh coba. Itu kan berarti enggak ada satupun orang Palestina kok menghujat kabeh, malah semuanya ngasih cah cilik-cilik aja dikai fotone Abu Ubaidah ngono ya langsung seneng banget karena memang begitu lekat di hati mereka. Sama rahimahullah, itu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, kesalahan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.